Selamat sore, saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Pada sore hari ini kita datang lagi ke rumah Tuhan karena kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat ibadah kita. Biarlah kita berikan hidup yang terbaik, hati yang terbaik untuk kita berikan hanya bagi nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian penyembahan kepada Tuhan. Ada sebuah pujian yang mengatakan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Benar Tuhan, pada sore hari ini kami mau lebih dalam lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Lebih dalam lagi kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami, segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang kami rindukan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Katakan lebih dalam, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu.
Haleluya, puji nama Tuhan. Pada sore hari ini kembali kami datang ke dalam rumah Tuhan, karena kami memiliki satu tujuan. Kami ingin menyenangkan hati Tuhan lebih lagi. Kami ingin mengasihi Tuhan lebih lagi dalam hidup kami, karena Engkau yang terutama dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Bila kuasa urapan Roh Kudus bekerja dalam setiap hidup pada sidang jemaat yang ada, biarlah kami bisa menikmati urapan-Mu Tuhan, jamahan-Mu Tuhan yang sanggup menguatkan kami, mengubahkan kami, sehingga kami lebih lagi untuk kami menyenangkan hati Tuhan. Engkau ampuni layakan kami dari segala dosa-dosa pelanggaran kami, agar kami layak di saat kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Engkau urapi juga setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Engkau urapi mereka Tuhan, agar mereka bisa melayani Tuhan dengan kekuatan daripada Tuhan. Biarlah Engkau pimpin setiap sidang jemaat yang ada, yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan di rumah, yang sedang melangkahkan kaki mereka mau datang ke dalam rumah Tuhan. Engkau pimpin langkah kaki mereka agar mereka bersama-sama dengan kami untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Segala kuasa-kuasa dari si iblis yang ingin mencoba mengganggu suasana hati kami, pikiran kami, terlebih mengambil sukacita kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kemenangan yang kami rasakan dan itu terjadi dalam ibadah kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau memulai ibadah kami dan kami alaskan dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan jiwa kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bersuka cita karena kita kembali lagi dalam rumah Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan dengan penuh sukacita juga tentunya. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar dalam hidup kita. Mari kita dengan bersuka memuji nama Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya, mari datang. Mari datang menyembah-Nya. Haleluya, sekali lagi ya Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Katakan mari. Mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta, Dia mencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut bersamakan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari ya, dengan bersuka kita akan pujian ini lagi. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari datang menyembah-Nya. Glory, haleluya. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut bersamakan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi katakan dengan sungguh, Tuhan Raja Maha Besar dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah-Nya. Haleluya. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan puji.
Allah Raja yang Maha Besar. Silakan duduk semuanya. Tidak perlu ragu lagi, apalagi khawatir ya Bapak Ibu Saudara, karena kita punya Allah yang selalu ada dalam hidup kita. Ada sebuah pujian yang mengatakan, ku selalu memandang Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar, menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, ku selalu memandang Tuhan. Amin ya. Ku selalu memuji Dia. Haleluya. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar, menghadapi semua musuh, karena ada Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, ku selalu memandang Tuhan. Ayo, ku selalu memuji Dia. Haleluya. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan melindungiku. Bersama Dia ku takkan gentar, menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Amin. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Dengan iman kiri kananku ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku dalam hidup kami. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku dalam hidup kami Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Tuhan ada dalam hidup kita, dan biarlah kita juga ada di dalam kehidupan. Mari kita berikan hati kita lebih lagi untuk Tuhan, karena Tuhan sudah berikan yang terbaik untuk kita setiap anak-anaknya. Mari kita berikan yang terbaik lagi untuk kita menyenangkan hati Tuhan, mengasihi Tuhan, memberikan hidup kita hanya nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mau datang dengan rindu, kami mau datang dengan sungguh lagi Tuhan, untuk menyembah Engkau. Betapa rindu hatiku diam di hadirat-Mu, memandang wajah yang mulia dalam kekudusan-Mu. Kau tebus segenap dosaku dengan darah yang mulia, dan
katakan pujian, betapa hati kami rindu. Betapa rindu hatiku diam di hadirat-Mu, memandang wajah yang mulia dalam kekudusan-Mu. Kau tebus segenap dosaku. Terima kasih Tuhan. Andara yang mulia, dan sekarang ku layak menghampirimu. Oh, ku angkat hatiku, angkat hatiku, menyembah Kau Tuhan. Ingin ku rasakan jamaah-Mu, Tuhan. Tuhan, Kau berkuasa, Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu, betapa rindu kami Tuhan, betapa rindu hatiku diam di hadirat-Mu, memandang wajah yang mulia dalam kekudusan-Mu. Kau tebus segenap dosaku dengan darah yang mulia, dan sekarang ku layak menghampirimu. Mari siapkan semuanya untuk bangkit berdiri. Ku angkat hatiku, menyembah Kau Tuhan. Mari kita berikan hati kita lebih sungguh untuk menyembah Tuhan. Ku rasakan jamaah-Mu, Tuhan.
Tuhan dalam hidup kami. Perlu urapanmu dalam hidup kami Tuhan. Hati kami Tuhan, angkat hatiku padamu pujian ini Tuhan, penyembahan ini hanya bagi nama-Mu Tuhan. Gereja-Mu perlu kuasa-Mu, kami perlu jamahan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Perlukan Engkau dalam hidup kami. Kami perlukan jawaban-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami perlukan kasih-Mu selalu ada bagi hidup kami. Kami tak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan. Kami mau belajar lebih lagi untuk kami mengasihi-Mu. Kami mau belajar lagi lebih lagi mengenal Engkau. Kami mau belajar lagi lebih memberikan hati yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Sempurnakan gereja-Mu, lawat sidang jemaat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Siap untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Buka hati kita lebar-lebar untuk kita terima apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita mau buka lebar-lebar pikiran kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan. Karena kita butuh firman itu. Karena kita butuh kebenarannya untuk kita berjalan dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Untuk kita bisa berjalan dalam rencana-rencana Tuhan yang sudah Tuhan siapkan dalam hidup kita. Mari jadikan kami anak-anak-Mu yang taat dan setia. Mari kami jadikan kami menjadi anak-anak yang selalu rindu dekat-dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Kita mau siapkan hati pikiran kita untuk kita dengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Betapa rindu hatiku
Diam di hadirat-Mu, kami mau memandang wajah-Mu Tuhan, wajah yang mulia dalam kekudusan-Mu. Kau tebus segenap dosaku dengan darah yang mulia, dan sekarang ku layak menghampirimu. Meriangkan hatimu, angkat hatiku menyembah Kau Tuhan. Ingin ku rasakan jemaat-Mu Tuhan. Curahkan, curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami berdoa, biar hidupku penuh melimpah segala luangkan hati kami ya Tuhan. Tuangkan, saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk berdoa firman Tuhan. Kau Tuhan, Kami merindukan urapan-Mu, kuasa-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Hari-hari ini dalam kami menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau berikan kesempatan lagi kepada kami ada di dalam rumah Tuhan, memberikan pujian dan penyembahan kami. Saatnya kami akan taburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami menyiapkan hati kami, biar benih-Mu ini akan bertumbuh dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati tim pemuji, baik song leader, singer, baik pemain musik, LCD, penerima tamu, semuanya Tuhan, menjalankan persembahan, semua yang menjalankan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan memberkati. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Hari ini Minggu tanggal 12 Juni 2022. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang sukacita. Sukacita itu adalah kekuatan yang ada di dalam hati kita, kehidupan kita. Ya, dia melimpah menjadi kekuatan yang besar sehingga dia menekan ya kekuatan-kekuatan yang ada di luar ya, yang menekan kita. Ya,
Bapak Ibu, saudara-saudara, saya memberikan contoh. Banyak kali kita seperti botol kaleng yang kosong. Botol kaleng yang kosong itu memang kelihatan indah, tapi ketika botol kaleng yang kosong itu gampang atau mudah diremas, ya, dan mudah penyok. Mungkin saja kita secara kelihatan di luar oke, ya, sepertinya ya kuat, sepertinya kita cerdas, tapi sebenarnya kita rapuh. Kenapa? Ketika tekanan-tekanan datang, ya, kesusahan, penderitaan dan lain-lain, kita rapuh. Ya, dalam hati kita mulai bersungut-sungut, dalam hati kita mulai kecewa dan sebagainya, saudara-saudara. Seperti kaleng botol itu mudah diremas, mudah penyok karena rapuh. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Roh Kudus diberikan di dalam kehidupan kita. Dia memberikan kekuatan yang dari dalam mengalir keluar, ya, sukacita itu melimpah di dalam kehidupan kita. Kita membaca dulu di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37 sampai 39. Dia seperti mata air, ya, dari dalam mengalir, ya. Dia seperti mata air akan mengalirkan aliran-aliran sungai. Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37. Di atasnya itu air sumber hidup. Dan pada hari yang terakhir, yaitu puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baik ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ketika Yesus mengatakan di firman Allah ini, perkataan ini, dia masih ada di bumi karena dia belum dimuliakan. Ya, dia belum mati, belum bangkit, naik ke sorga, belum dimuliakan. Sebab ketika Yesus dimuliakan, Yesus naik ke sorga, dia berjanji kepada murid-muridnya, mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Mereka akan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan firman Allah katakan ketika Yesus naik pada hari Pentakosta, hari Pantekosta, hari yang ke-50 setelah Paskah, atau 10 hari setelah Yesus naik ke sorga, di mana murid-murid menunggu selama 10 hari. Janji Bapa itu diberikan pada hari Pantekosta, ada pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada orang-orang yang haus, dahaga, yang selalu rindu, ya, datang kepada Tuhan, yang rindu akan penggenapan firman Tuhan, yang percaya akan kepada Yesus, percaya akan firman Tuhan. Firman Allah katakan apabila Roh Kudus itu datang tinggal di dalam kehidupan kita, maka dia menjadi sumber mata air yang mengeluarkan aliran-aliran air hidup.
Makanya Nehemia bilang, kekuatan, sumber kekuatan dari Tuhan itu memberikan sukacita. Nehemia pasal 8 ayat yang ke-10 dalam perjanjian lama. Esra, Nehemia, Ester. Nehemia pasal 8 ayat yang ke-10. Bagian coba saya baca dulu ya. Ayat 10, Nehemia pasal 8 ayat 10. Lalu Nehemia yakni kepala daerah itu, Imam Isa, ahli kitab, dan orang-orang Lewi yang mengajarkan orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis kita mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Ayat 11. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minuman-minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan. Janganlah kamu bersusah hati, sebab ayat yang terakhir itu, sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Terjemahan lain, kekuatanmu. Ya, sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Dia menjadi kekuatan yang besar di dalam kehidupan kita, sukacita itu. Saudara-saudara, ya, dia lebih kuat daripada kekuatan masalah, kekuatan tekanan-tekanan yang dari luar itu, saudara-saudaraku. Ya, dari dalam kekuatan Tuhan itu, sukacita Tuhan ya keluar menekan ya kekuatan-kekuatan masalah yang, nah ini menjadi satu terobosan, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, kekuatan Tuhan itu, Roh Kudus memberikan kekuatan, memberikan sukacita, ya, karena buah-buah Roh Kudus ada satunya sukacita, itu menjadi kekuatan. Nah, kesukaan Tuhan itu menjadi kunci untuk di mana kehidupan kita ya menjadi kehidupan yang selalu berkemenangan, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, makanya itu kalau kita bersukacita, saudara-saudara, ya, firman Allah katakan dia selalu memberikan semangat kepada kita. Ya, memampukan kita, memberikan semangat. Amsal Sulaiman pasal 15, coba kita lihat. Amsal Sulaiman pasal yang ke-15 ayat yang ke-13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ayat 15, hari orang kesusahan buruk semuanya, tapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Ya, kalau kita membiarkan Roh Kudus menjadi kekuatan kita,
Dia menjadi sumber kekuatan kita. Maka dia menjadi akan mengalirkan aliran-aliran hidup. Dia memberikan sukacita. Dan dia akan membuat kita bersemangat, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, kita akan ceria, akan bergembira. Muka kita akan berseri-seri. Kita tahu Bapak Ibu saudara-saudara, hari-hari ini yang kita hadapi tidak mudah. Lebih-lebih ya, walaupun kita sepertinya udah lewati masa-masa krisis pandemi, ya kita masih di dalam, makanya dibilang endemi. Jadi ya hidup bersama dengan ya virus-virus. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, dengan keadaan merubah cara hidup kita, perilaku kita, ya, dan kita akan menghadapi banyak hal, ya, yang menggoncang kehidupan kita, ya, hidup kita, ekonomi kita dan lain-lain, saudara-saudaraku yang kekasih. Tetapi kita tahu bahwa kalau ada Roh Kudus, Dia memberikan kekuatan dari dalam hati kita. Itu akan memancar seperti aliran-aliran sukacita itu. Biarpun susah, kita senang karena ada sukacita yang mengalir dari bawah, dari dalam hati kita. Itu menjadi kekuatan yang besar yang mendorong, menekan, ya, masalah-masalah, kekuatan-kekuatan yang dari luar, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, jadi firman Allah katakan, saudara-saudara, kita punya kemampuan, ya, kita tetap bersemangat di dalam kehidupan kita. Kita tidak terpengaruh dengan situasi kondisi yang kita hadapi. Karena ada kekuatan yang dari Tuhan, dari dalam, yang memberikan sukacita, saudara-saudaraku yang kasih. Sukacita itu menjadi kekuatan kita. Sukacita itu memberikan kemenangan karena kita akan tetap bersemangat. Kita tidak mudah dikalahkan dengan situasi kondisi kita. Karena sukacita kita tidak dipengaruhi dengan yang sementara ini, saudara-saudaraku yang kasih. Ya. Materi, kalau saudara hanya bersukacita karena materi, kalau materinya hilang, saudara akan tidak bersukacita. Coba kita baca lagi Filipi pasal 4. Jadi kekuatan Tuhan, sumber kekuatan kita dari Tuhan. Dia seperti aliran-aliran sungai, seperti mata air mengalirkan aliran, dia memberikan sukacita. Sukacita itu menjadi kekuatan kita yang membuat kita bersemangat, tetap memampukan kita menghadapi tekanan-tekanan yang kita hadapi. Dan Filipi pasal yang ketiga, Filipi pasal yang keempat, kita baca. Ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan itu. Ya, Roh Kudus itu yang diberikan kepada kita, yang akan mengalirkan aliran, memberikan sukacita yang melimpah. Karena buah-buah roh adalah, salah satunya adalah sukacita. Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Jadi diulang kata bersukacita. Ya. Betapa penting. Saudara-saudaraku yang kekasih, bukan saja Tuhan itu menjadi sumber kekuatan kita, dia memberikan kesukaan, tetapi juga perlu
pilihan, karena sukacita itu pilihan, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, ketika saudara bangun pagi hari, ya, apakah saudara menjadikan hari itu, ya, menjadi hari yang buruk karena saudara bersedih, ya, seperti tadi Amsal Sulaiman pasal apa? 15 ayat yang ke-13, kita ulang lagi baca. Amsal 15 ayat yang ke-13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kesedihan hati mematahkan semangat. Ayat 15, hari orang berkesusahan buruk semuanya, tapi orang yang gembira hatinya selalu. Jadi hari itu tergantung pilihan saudara. Apakah saudara mau menjadikan hari itu menjadi satu kebahagiaan, keceriaan, sukacita, atau hari itu menjadi satu kesedihan atau hari yang buruk? Bagaimana saudara mengambil pilihan ketika hari memasuki hari yang baru itu? Saudara mau tetap bersukacita atau tetap bersedih? Saudara-saudaraku, itu tergantung pilihan saudara. Kalau saudara mengambil pilihan hari yang baru itu, saudara marah-marah, ya, saudara tetap di dalam kesedihan, maka hari itu menjadi buruk. Tetapi kalau saudara membiarkan Tuhan yang sumber kekuatan, yang memberikan sukacita, sukacita itu menjadi kekuatan kita, maka hari itu menjadi hari yang ceria, hari yang bahagia, hari yang penuh dengan sukacita, karena saudara mengambil pilihan, ya, untuk tetap bersukacita, ya, karena saudara, ya, menyerahkan hari itu, saudara bersyukur, terima kasih Tuhan buat hari yang Tuhan adakan. Kami tetap serahkan semua hal yang kami kerjakan dan hal-hal yang kami hadapi, ya, hari itu kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ya, saudara saat teduh, ya, saat itu saudara-saudaraku yang kekasih, maka Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Sukaan Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Tapi kalau saudara membiarkan hati saudara susah, ya, saudara marah-marah, ya, saudara-saudaraku, maka hari itu menjadi hari yang buruk buat saudara. Itu tergantung kita, saudara-saudaraku. Ya, firman Allah katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan, bersukacitalah. Sukacita itu adalah pilihan, ya, di dalam kehidupan kita semua. Ya, coba kita baca Bapak Ibu, Habakuk pasal yang ketiga. Ayat yang ke-17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Roh Kudus diberikan di dalam kehidupan kita. Dia seperti mata air yang akan mengalirkan aliran-aliran sungai. Ya, Roh Kudus akan memberikan buah-buah sukacita. Maka kita akan bersorak-sorai. Aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan.
beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuanku, itulah kekuatanku. Dia membuat kakiku seperti kaki rusa. Kalau tadi dikatakan kekuatan Allah menjadi sukacitaku. Karena sukacita Tuhan itu memberikan kemenangan kepada kita. Kehidupan kita berkemenangan. Karena apa? Dia seperti obat. Ya. Dan di sini dikatakan sukacita Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Kita membuat kaki kita seperti rusa. Kita dapat berlari. Ya. Kalau tadi memberikan semangat sehingga kita tetap berkemenangan. Ya, hidup berkemenangan. Ya, tidak terus berlarut di dalam kesedihan. Ya, tidak membuat hari itu menjadi hari yang buruk. Karena Tuhan sumber sukacita kita menjadikan hari itu menjadi hari yang cerah. Ya, karena kesukaan Tuhan kekuatan. Sukacita Tuhan itu memberikan semangat. Sukacita Tuhan itu seperti obat. Nah, dikatakan di sini dia akan membuat kaki kita seperti kaki rusa. Kita tahu kalau rusa itu terkenal larinya cepat. Iya. Saudara-saudaraku, bahkan dikatakan ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit, luar biasa. Ya, ke tempat yang tinggi-tinggi. Tentu kalau saudara ya membiarkan hidup saudara, Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Sukacita Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Maka kita akan, saudara-saudaraku yang kekasih, punya kekuatan untuk berlari. Bahkan ke tempat yang tinggi-tinggi. Mencapai hal-hal yang besar, saudara, di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya. Tapi kalau saudara hari itu saudara mulai dengan kesedihan, saudara mulai dengan marah-marah, ya, maka hari itu menjadi buruk buat saya dan saudara. Jadi sukacita itu pilihan. Apakah saudara mau mengizinkan Tuhan bekerja, Roh Kudus mengurapi, ya, bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara, atau tidak, itu pilihan, saudara-saudaraku yang kasih. Ya, jadi luar biasa sekali, ya, keuntungannya kalau kita jadikan Tuhan itu sumber kekuatan kita. Ya, karena dia memberikan sukacita itu menjadi kekuatan kita, akan membuat kita tetap bergairah, saudara-saudara, bersemangat. Dia akan menjadi seperti obat, ya, yang menyembuhkan kita, saudara-saudaraku. Bahkan sukacita itu dia akan melimpah, membuat satu terobosan, mendesak semua permasalahan, kekuatan yang dari luar yang membuat kita susah, saudara-saudara. Kalau saudara izinkan, itu pilihan saya dan saudara. Ya, kiranya Tuhan menolong kehidupan kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, teristimewa, saudara-saudaraku yang kekasih. Kita diingatkan, kita diselamatkan. Ya, sukacita kita adalah bukan karena dari dunia ini. Dunia ini sementara. Kejahatan di dunia ini sementara. Yang ada di dalam dunia ini sementara. Coba kita baca Lukas pasal 10 ayat yang ke-24. Seperti Ibu Gembala katakan. Ya, sukacitaku. Coba kita baca Lukas pasal yang ke-10. Ayat yang ke-20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Bersukacita kepada hal-hal yang kekal. Karena saudara dan saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah ditebus dan istimewa. Saudara-saudaraku, sorga ya adalah bagian, ya, kekekalan itu buat kita, saudara. Sorga yang kekal itu buat kita yang percaya. Itu membuat kita tetap bersukacita. Ya, sukacita kita tidak dipengaruhi oleh
dunia ini, keindahan dunia ini, materi yang ada di dalam dunia ini, kejahatan dan semuanya itu sementara, tapi sorga itu kekal. Ya, sukacita karena nama kita terdaftar di sorga. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kehidupan kita. Biarlah kita, saudara-saudaraku, mengambil pilihan ya untuk tetap bersukacita. Jangan kita hanya ya menjalani ini kehidupan untuk diri kita sendiri, tapi biarlah kehidupan kita berdampak. Kita bisa membagikan sukacita itu kepada orang lain. Saudara-saudaraku yang kasih, itu kalau saudara hidup saudara berdampak berbagi, itu sukacitanya luar biasa. Lalu kalau saudara memenangkan satu jiwa, dia datang kepada Tuhan, aduh ya luar biasa, tidak terbayarkan dengan hal-hal yang materi. Ya, itu sukacita yang luar biasa kalau saudara dan saya bisa melayani Tuhan. Istimewa saudara bisa ya membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan menolong hari-hari ini apapun yang kita hadapi. Biarlah Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Tuhan menjadi sumber kehidupan kita karena Dia memberikan kekuatan. Dia seperti mata air yang akan mengalirkan aliran sungai. Sukacita Tuhan akan meluap. Dia akan memberikan semangat. Dia seperti obat, ya, dia akan selalu ya memampukan kita untuk perkara-perkara yang besar, ya, mengalami perkara-perkara yang besar. Tuhan menolong kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Betapa Rindu Hatiku Diam di Dalam Hadirat-Mu. Saya undang Ibu Gembala untuk ke depan, berdoa untuk firman Tuhan, berdoa buat kita. Segenap dosaku, segenap dosaku dengan darah yang mulia, darah yang mulia. Dan sekarang ku layak jamahanmu Tuhan, curahkan urapan Roh Kudus-Mu, curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Benar saudara, mari engkau tutup mata jasmanimu dan engkau buka mata hatimu melihat kemuliaan Tuhan. Begitu pentingnya Roh Kudus harus ada dalam setiap kehidupan gereja Tuhan.
Dan Roh Kudus itu salah satunya akan memberikan buah, yaitu sukacita. Saudara, masih banyak hari-hari yang akan kita jalani ke depan. Kita yakin itu, bukan? Kita akan menjalani hari-hari hidup kita. Dan biarlah hari-hari hidup kita ini kita jalani bersama dengan Tuhan. Setiap hari kita ambil pilihan yang baik. Hari ini kita diberikan firman. Hari ini firman diperdengarkan kepada kita. Tulisan itu akan mengajar kita. Tulisan itu akan menasehati kita. Dan tulisan itu akan menegur juga kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, mari kita mulai hari esok. Waktu kita bangun pagi, mari kita ambil pilihan. Pilihan untuk hidup dalam sukacita Tuhan. Walaupun kita tahu hari esok itu saya akan menghadapi tekanan. Akan ada masalah. Akan ada gangguan-gangguan. Atau mungkin yang tidak kita ketahui. Tapi waktu kita bangun pagi dan berdoa, perintahkan pikiran kita, saya mau ambil sebuah keputusan, pilihan untuk hidup dalam sukacita Tuhan. Dan kekuatan Tuhan itu akan mengusir segala persungutan, amarah, iri hati, kedengkian, keangkuhan, kesombongan kita. Haleluya. Tapi sukacita Tuhan akan memampukan kita untuk bekerja. Haleluya. Akan ada banyak pekerjaan kita, saudara, yang membuat kita lelah mungkin. Tetapi mari kita bekerja dalam sukacita Tuhan. Amin, amin. Luar biasa firman Tuhan. Tuhan berikan kepada kita satu kunci untuk menang dalam hari-hari hidup kita. Hidup dalam sukacita Tuhan. Karena sukacita Tuhan ada perlindungan bagiku. Amin. Perlindungan bagiku. Ku angkat hatiku Tuhan. Haleluya. Hatiku menyembah Kau Tuhan. Betapa indahnya kalau ini menjadi keinginan kita semua. Amin. Biar hidup kita berlimpah. Sekali lagi kita katakan sama-sama, ku angkat hatiku Tuhan di hadapan-Mu. Aku butuh sukacita Tuhan yang akan melindungi kita. Jamah gereja-Mu.
Tuhan kami Bapa. Gerejamu dilimpahi dengan sukacita. Gerejamu berlimpah dengan sukacitamu, sehingga kami alami kekuatan, kami akan alami kemampuan Tuhan. Memang berat hidup ini Tuhan. Dunia ini sedang menekan, dunia ini sedang menindis kami. Tapi dengan iman Tuhan, kami punya pilihan hidup di dalam sukacitamu. Terima kasih Tuhan. Kami akan melihat kemenangan terjadi dalam kami. Kemenangan terjadi dalam kami Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kelimpahan juga akan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Berkat luar biasa Engkau sudah berikan kepada kami. Rumah tangga Tuhan, jemaatmu diberkati Tuhan. Haleluya. Berikan sukacita yang berlimpah kepada setiap rumah tangga yang ada di tempat ini Tuhan. Anak-anak muda diberkati Tuhan. Anak-anak kecil yang ada diberkati Tuhan. Biarlah benar-benar Tuhan kami menjadi gereja yang kokoh, gereja yang andalkan Tuhan. Terlebih kami bersuka cita kalau nama kami tercatat dalam buku Tuhan. Oh haleluya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Tuhan. Memberkati hamba Tuhan yang sudah sampaikan rahasia ini kepada kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus sudah memberikan pencerahan juga kepada kami. Nah, hari ini kami mengerti maksud Tuhan bagi kami. Terima kasih, terpujilah namamu. Kami mengundang pelayan kolektan. Kita akan memberikan persembahan saudara. Tuhan memberkati setiap persembahan-persembahan yang umatmu akan berikan hari ini. Kuduskan tangan, kuduskan hati, dan kami dapat memberi dengan sukacita. Urapi pelayan-pelayanmu ini Tuhan Yesus. Dengan mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oh haleluya Yesus. Yuk. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tanganmu, taruh tangan kiri di dadamu. Juga buat Bapak Ibu saudara-saudara yang mengikuti secara online, mau dibantu dalam doa, engkau mengangkat tanganmu. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu mewakili jemaat-Mu yang ada Tuhan dalam ibadah kami ini. Tuhan memohon Tuhan segala permintaan doa kami yang kami naikkan kepada Engkau. Hamba mewakili berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat kuasa pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, kesehatan, kemenangan semua dicurahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati persembahan umat-Mu besar kecil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Dan mereka yang mau mengembalikan milik Tuhan bagaikan benih, mereka akan tuai lagi di bulan depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti janji Tuhan, tingkap langit dibukakan, dicurahkan kepada mereka-mereka yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih, berkati semua yang melayani hari ini. Berkati bangsa dan negara kami yang tercinta ini Tuhan Yesus. Berkati pemimpin-pemimpin organisasi gereja kami Tuhan. Dari majelis pusat, majelis daerah, wilayah, dan semua gembala-gembala, hamba-hamba pelayan-pelayan, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah tinggi Alkitab, Tuhan tolong semua. Istimewa khusus Tuhan, hari-hari ini gereja Pantai Kosta di Indonesia yang sedang mengadakan musyawarah daerah, di daerah bahkan di luar negeri, Tuhan campur tangan, khususnya DKI yang akan mengadakan musda Tuhan besok hari, Tuhan tolong semua, berkati. Kami tahu Tuhan telah menunjuk hamba yang akan Tuhan percayakan memimpin pelayanan di akan depan yang akan datang. Terima kasih Tuhan, mari kita semua mengangkat kedua tangan kita. Kita semua pulang dengan membawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan, persekutuan, pimpinan Roh Kudus, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya.